الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baginda Nabi qaflatun ghazwah, pulang dari berperang adalah seperti berperang pahalanya. Jadi orang itu kalau berangkat untuk memperjuangkan agama dapat pahala, dan ketika pulangnya pun sudah selesai berjuang, pulangnya pun terus mendapat pahala juga. Pahalanya orang yang memperjuangkan agama juga. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin jayyid. Al-qablatu maknanya qabla ar-ruju adalah kembali pulang. Wal muradu yang dikehendaki maksudnya ar-ruju adalah kembali minal ghazwi dari perang ba'da faragh setelah selesai. Wa maknahu dan maknanya adalah annahu sungguhnya seseorang yusabu akan diberi pahala fi rujui dalam kembalinya dia ba'da faragh. Wa an Sa'ib ya Ibnu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sa'ib lama qadima ketika datang an-Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk dari perang Tabuk, talaqahu maka menyambut baginda Nabi an-nasu para manusia, wa talaqaituhu maka aku menyambut baginda Nabi ma'asiban beserta para anak-anak kecil ala saniyatil wada di saniyatil wada nama tempat. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin sahih bi hadzal lafzi dengan lafaz ini. Rawahu dan meriwayatkan hadis Al-Bukhari Imam Bukhari qala berkata Bukhari dhahabna dalam riwayatnya dhahabna menceritakan Sa'ib itu Sa'ib bin Yazid. Dhahabna kami pergi natalaqqa menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asibyani beserta para anak-anak kecil ila saniyatul wada, kami pergi ke saniyatul wada untuk nyambut baginda Nabi. Jadi ketika pulang dari peperangan itu orang-orang kampung ini menyambut dengan bahagia. Wa Nabi Umar dari Abu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang itu habis amal itu apalagi berjuangkan agama. Itu datang-datang ini harus kita sambut dengan baik, dengan sukacita. Jangan sampai datang-datang sampai rumah istrinya sudah cemberut namanya seperti itu. Baiyah. Itu rasanya sudah enggak karu-karuan mestinya kira-kira. Ya seperti itu. Sebaliknya kalau mereka ini sudah bertungkus rumus untuk agama habis-habisan, ya sunnahnya itu ya disenengkan dengan disambut, hanya bisa nyambut saja. Disambut dengan sebaik-baiknya, biar semuanya para pejuang tambah semangat di dalam memperjuangkan agama. An Abi Umamah dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata baginda Nabi, malam yaghzu barang siapa tidak pernah berperang, walam jahiz ghazian dan tidak pernah membekali orang berperang, aw yakhluf ghazian atau mengganti orang yang berperang fi ahli di dalam ngurusi keluarganya orang yang berperang, bi khairin dengan baik, mengganti bi khairin dengan baik, asabahu maka akan mengenai dia Allah akan mengenakan kepada dia Allah bi qari'atin dengan suatu musibah, musibah besar ya, dengan suatu musibah qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya, hati-hati ya. Jadi artinya termasuk di antaranya amalan keselamatan adalah memperjuangkan agama atau membekali orang yang berjuang agama atau merawat keluarganya orang yang sedang berjuang agama yang ditinggal itu dengan baik. Itu termasuk amalan keselamatan. Kalau tidak, maka akan dikenakan suatu musibah oleh Allah sebelum matinya. Rawahu Dawud bi isnadin sahih wa Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anan nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, jahidul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik bi amwalikum dengan harta-harta kalian,
wa anfusikum dan diri kalian, wa alsinatikum dan lesan-lesan kalian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Nah, akhirnya jihad itu akhirnya kan bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, dan bisa juga dengan lesan. Orang yang ahli di dalam membuat hujah, hendaknya dia itu ya memerangi orang-orang musyrikin yang mensekutukan Allah, menganggap manusia sebagai Tuhan. Nah, seperti itu diterangkan, ya enggak mungkin, bagaimana manusia kamu katakan sebagai Tuhan. Anak siapa itu? Itu anaknya Maryam. Maryam anak siapa? Anaknya Imran. Imran anak siapa? Anaknya bapaknya, anaknya ibunya. Terus anak siapa? Anak Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang menciptakan? Allah, Tuhan. Nah, Tuhan belum lahir kok sudah menciptakan. Nah, karena bingung kan. Begitu. Oh iya, gimana kalau begitu? Masuklah Islam. Nah, ini bagian daripada jihad. Kan jihad. Abu Dawud bi isnadin sahih, yang paling munasib ya hari ini ya jihadnya dengan lisan itulah. Dengan artinya sebetulnya makna jihad itu artinya luas sekali itu. Memang ada kekhususan dalam jihad itu ghazwah atau perang, tapi jihad sendiri itu maknanya itu juga luas. Kalau dengan harta, ya dengan kamu keluarkan harta untuk membiayai orang-orang yang memperjuangkan agama. Kalau dengan diri, bisa jadi karena dengan peperang, atau mungkin maksudnya juga berangkat untuk jauh-jauh untuk memperjuangkan, mendakwahkan agama, itu juga bisa. Kalau maksudnya itu sama, yaitu maksudnya adalah untuk i'la'u kalimatillah. Wa Nabi Amr dari Abu Amr wa yuqalu dikatakan Abu Hakim An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Nu'man, syahidtu, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil, bila mana beliau tidak berperang min awalin nahari, di awalnya siang, dimaksud pagi, akhara, maka beliau mengakhiran al-qitala, perang, hatta tazula syamsu, sehingga sampai lingsirnya matahari, tergelincirnya matahari, hatta tazula wa tahabba, dan sehingga menghembus ar-riyahu, angin, sehingga ada dingin gitu. Wayang jila, dan sampai turun an-nasru, pertolongan dari Allah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannau, janganlah kalian mengharapkan liqa'al adui, bertemu dengan musuh. Ini sudah ya. Wasalu, dan mintalah kalian Allah kepada al-afiyat, keselamatan. Jangan mengharapkan bertemu dengan musuh, minta selamat saja, minta selamat saja. Fa idza laqitum, bila mana kalian bertemu dengan musuh, kalau sampai bertemu dengan musuh, fasbiru, maka tabahlah. Muttafaqun alaih, jangan sampai mundur, yang tabah. Jangan mengharapkan ketemu dengan musuh, tapi kalau sudah kadang ketemu ya yang tabah, jangan terus mundur. Orang Islam itu gak pengen bermusuhan, gak pengen cari-cari musuh, tetapi harus bersiap-siap. Itu lahum mastata'tu min quwwah, kemarin itu. Tapi harus siap-siap. Kalau sampai dimusuhi oleh orang, nah maka sabar, jangan mengharapkan ketemu musuh, tapi kalau sampai ketemu ya harus sabar atau tabah. Wa anhu dari Abu Hurairah, an Jabir dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, al harbu khad'ah, al harbu perang, khad'atun adalah tipu daya. Muttafaqun alaih. Jadi kalau orang itu bisa membuat khad'ah atau daya atau khilah dalam pertempuran, mengusahakan supaya tidak terjadi pertumpahan darah, maka itulah yang diharapkan. Hakikatnya perang itu ya khad'ah atau khud'ah atau khid'ah, boleh dibaca seperti itu.
Kayak seperti baginda Nabi ketika mau menyerang, ketika mau Fathu Mekah, maka beliau itu merahasiakan habis-habisan itu. Beliau itu betul-betul merahasiakan rencana beliau untuk Fathu Mekah. Begitu beliau itu datang, orang Mekah belum siap, nah tidak terjadilah, maka pertumpahan darah jadi bisa dihindarkan. Maka tidak ada pertumpahan darah pada Mekah, kecuali hanya 1-2 orang saja itu. Tidak ada sama sekali. Tuh. Sehingga orang Mekah sudah siap, mereka tunduk semuanya, kemudian diampuni oleh baginda Nabi, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini, semoga Allah ampuni kalian semuanya. Tunggu 4 bulan masuk Islam semuanya. Masuk Islam semuanya dengan ikram Nabi, dengan akhlak Nabi, orang Mekah itu masuk Islam semuanya. Jadi begitu, memang pertempuran darah itu selalu harus dihindarkan dalam Islam. Itu hanya terpaksa, istilahnya para ulama itu, perang ini terjadi itu karena terpaksa. Seperti apa? Seperti seseorang pemadam, seperti pasukan pemadam kebakaran. Kebakaran itu kalau dia pengen memadamkan kebakaran sudah jadi hukum internasional. Kalau ada orang di tengah jalan nggak mau minggir, tabrak gitu saja nggak disalahkan itu. Nah, mereka nggak disalahkan. Yang juga ini pasukan ini juga pasukan untuk membuat perdamaian, membuat kebaikan, untuk memasukkan orang masuk surga, kebakaran dari api neraka. Ya gitu. Jadi harus betul-betul dihindarkan. Itulah cara Islam yang diamalkan oleh baginda Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim.